Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Ibu-ibu pimpinan Aisyah, anggota simpatisan, bapak-bapak pimpinan cabang, warung, anggota dan simpatisan para jamaah, semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Membangun karakter yang muslim, ya. Saya dan panjenengan itu sebagai seorang muslim tentu saja ucapan, tindakan, pikiran, sikap dan sebagainya itu tidak bisa tidak harus berlandasan nilai-nilai keagamaan. Sebenarnya gerakannya Nabi itu kalimatnya sederhana. Saya ulangi, sebenarnya gerakannya Nabi itu kalimatnya sederhana, gampang diucapkan, gampang dilafalkan. Tapi kewajiban kita sepanjang hidup itu mengamalkan satu kalimat pendek itu. Pertanyaannya, kalimat apa? Jawabannya, la ilaha illallah. Saya akan menguraikan berkisar itu nanti, Pak. Ternyata karakter jahiliyah itu dirubah oleh Nabi. Kebiasaan jahiliyah itu dirubah oleh Nabi, akidah jahiliyah itu dirubah oleh Nabi. Hanya perubahan Nabi itu menggunakan satu tema, la ilaha illallah. Makanya la ilaha illallahnya Aisyah dan la ilaha illallahnya Muhammadiyah itu bukan dilafalkan saja, tapi diurai maknanya itu apa, sehingga bisa merubah karakter, membentuk karakter. Saya tidak alergi kalau ada orang yang setiap hari hanya melafalkan la ilaha illallah saja, boleh. Hanya ditulis saja boleh, tapi bukan itu. Nah, nanti kita bahas apa benar dengan kalimat pendek la ilaha illallah itu bisa merubah karakter. Saya menemukan definisi, mudah-mudahan tidak salah. Apa sih karakter itu? Jawabannya, karakter adalah sifat-sifat, sikap hidup, kejiwaan, akhlak, budi pekerti yang membedakan seseorang yang satu dengan seorang yang lain. Jadi kalau orang itu nanti memahami makna la ilaha illallah lalu mengamalkan ABCD-nya la ilaha illallah, itu bisa membedakan karakter seseorang dengan yang lain. Individu mengucapkan la ilaha illallah, kelompok mengucapkan la ilaha illallah, bangsa dan negara hidupnya berdasarkan la ilaha illallah, itu membedakan antara satu kultur budaya dengan yang lain. Tapi landasannya harus jelas dulu. Nah, jenengan sudah punya la ilaha illallah itu. Penjelasan berikutnya, setiap manusia memiliki karakter masing-masing yang membedakan satu dengan yang lain. Nanti tak tunjukkan Muhammadiyah itu kok bisa punya karakter begini, dasarnya apa. Nanti tak tunjukkan itu di ADART Muhammadiyah, di buku PHI Muhammadiyah, di keputusan Muktamar Solo yang ada di Muhammadiyah dan Aisyah. Ya begitu. Jadi saya ulangi, karakter itu ialah sifat-sifat, akhlak, budi pekerti yang membedakan antara satu dengan yang lain. Ini di Indonesia banyak organisasi itu
bisa wataknya beda-beda organisasi yang satu dan yang lain itu. Ya, ada Muhammadiyah, ada NU, ada Al Irsyad, ada Persis, ya. Itu beda. Nah, nanti yang kita cari nilai-nilai tauhid itu sebagai sumber pengembangan karakter identitasnya itu di situ. Ya, karakter seseorang tercermin dari cara mereka berperilaku atau bersikap. Karakter dapat bermanfaat dalam berbagai ranah kehidupan. Kalau karakternya baik, nanti kehidupannya jadi baik. Ucapan, tindakan, budaya, pendidikan, kesadaran berkesehatan itu jadi baik semuanya. Kalau karakternya baik. Semisal dalam personal, karakter seseorang tercermin dengan cara berperilaku atau sikap. Karakter dapat bermanfaat ya di berbagai ranah kehidupan, ya. Orang yang memiliki karakter itu ditentukan dengan berbeda dengan orang lain. Nah, itu penjelasan sepintas berkaitan dengan karakter. Tentu saja ini ada ilmunya sendiri, ya, bisa diurai panjang lebar. Kemudian, nah sekarang saya tanya jenengan itu yang hadir sekian banyaknya. Kira-kira iman orang 2025 dengan imannya para sahabat itu bagus siapa? Wis gak ada takon sudah jelas. Bener gak? Kenapa kok bagus sahabat? Sudah jelas karena sahabat itu dapat sentuhan langsung dari Nabi. Ya. Tidak seorang pun yang meragukan tentang kebaikan dan karakter keunggulan para sahabat. Sahabat Rasulullah adalah orang-orang yang terbentuk dalam bimbingan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka mempunyai kepribadian atas dasar nilai-nilai keislaman yang diajarkan oleh Nabi. Dalam hadis Nabi mengatakan khairu ummati qarni tsummal ladzina yalunahum tsummal ladzina yalunahum tsummal ladzina yalunahum. Sebaik-baik umatku ya zamanku iki Mas, kata Nabi. Berarti akidahnya, perilakunya, produktivitas ibadahnya, sikap hidupnya baik di internal muslim dengan yang non muslim yang paling bagus zaman siapa? Dan para sahabat. Betul Bu? Berarti kita harus mengikuti mereka enggak? Atau dipotong? Coba dengan saya beri PR. Kalau berkenan mohon dibaca surah 9 ayat 100. Dilihat aja dulu. Surat berapa Bu? Ayat itu ayat itu bunyinya as-sabiqunal awwalun minal muhajirina wal ansor. Orang yang terdahulu lagi pertama kali masuk Islam terdiri daripada orang siapa? Muhajirin dan ansor. Jenengan termasuk itu? Ibu-ibu kok pura-pura nggak paham. Orang-orang yang terdahulu lagi pertama kali masuk Islam terdiri daripada orang muhajirin dan orang ansor. Kita termasuk itu? Yang enggak, wong 2025 aja urip kok. Ini yang disebutkan tadi siapa? Orang yang mendampingi Rasulullah terdiri daripada orang muhajirin dan orang ansor. Lalu porsinya panjenengan di mana? Walladzina tabauhum bi ihsanin, dan orang yang mengikuti mereka. Oh, kalau begitu hidup zaman kapan saja asal mengikuti mereka kita akan dapat kebaikan. Jawabannya iya. Diposisikan yang sama. Maka tadi saya tulis ya, ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, tidak diragukan lagi bahwa tentang kebaikan dan keunggulan karakter para sahabat tadi. Sahabat Rasulullah adalah orang-orang yang terbentuk dalam bimbingan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
Mereka mempunyai kepribadian atas dasar nilai-nilai keislaman yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jelas itu ya, di otak-atik itu sebenarnya dasarnya mengapa mereka jadi baik tidak lain dan tidak bukan adalah karena kalimat apa tadi Bu? La ilaha, apa bahasa Indonesianya? Saya ulangi, apa bahasa Indonesianya? Salah. Paling enggak kurang tepat. La ilaha illallah. Apa Pak bahasa Indonesianya? Kalau jenengan mundur pakai bahasa Arab, la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah. Jenengan tambah ya Pak? Yang berhak disembah. Siapa bilang nggak ada Tuhan? Banyak nggak Tuhan itu Pak? Bisa Tuhan ini, bisa Tuhan itu, bisa Tuhan benda, bisa Tuhan barang, bisa dirinya sendiri dituhankan. Jujur aja, masyarakat ini banyak masalah, bangsa ini banyak masalah karena banyak Tuhan yang dipercaya. Halo? Apa tadi? Karena banyak. Coba kalau dipercaya cuma satu, siapa? Jadi tentram enggak? Jadi tertib enggak? Punya karakter yang baik enggak? Seperti para sahabat enggak? Nah, benar Pak. Persoalan masyarakat itu bukan persoalan tidak percaya sama Tuhan, tapi apa persoalannya? Banyak Tuhan yang dipercaya. Maka la ilaha illallah jangan diterjemahkan tidak ada Tuhan kecuali Allah, tapi tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali, tapi sudah kadung jadi miliknya masyarakat bahwa la ilaha illallah itu diterjemahkan apa? La ilaha illallah. Siapa yang ngomong gitu itu? Salah Pak, salah jangan diikuti. Oleh karena itu dengan tidak bermaksud fanatik, tidak bermaksud menyombongkan diri, insya Allah Muhammadiyah ini sebagai organisasi keagamaan yang terdepan. Apa tadi Pak? Dengan tidak maksud menyombongkan diri, tidak bermaksud yang paling baik, ya, menyatakan diri seolah-olah tidak ada kelemahannya, tapi insya Allah Muhammadiyah kita ini sebagai organisasi terbaik saat ini. Betul Bu? Paling tidak itu tidak ada bergejolak di pimpinan pusat sampai pimpinan ranting, terutama di pusat yang dilihat. Pernah nggak pimpinan wilayah-wilayah atau pimpinan daerah itu membuat resolusi mau menyelenggarakan muktamar luar biasa? Enggak. Ya. Lalu tumbuh kembangnya berbagai amal usaha yang sepertinya tidak dibendung, itu faktor apa? Nah, ini saya temukan Pak ya. Ternyata rahasianya mengapa masyarakat Muhammadiyah itu punya karakter yang tadi saya sebutkan, bisa mengadopsi dari yang diterangkan oleh Nabi kepada para sahabat. Itu Muhammadiyah juga berkembang atas dasar nilai-nilai tauhid. Nah, nanti saya bicaranya di situ. Dari mana kita bisa mengetahui bahwa Muhammadiyah itu identik dengan tauhid? Jawabannya satu, Muqaddimah ADART Muhammadiyah. Apa sih Bu ADART itu? Wis nyenengan ngerti tidak ngerti, melo Aisyah wae lah pokoke. Anggaran dasar dan anggaran rumah. Ini para aktivis bapak-bapak itu yang mengelola organisasi harus tahu itu. Di Muqaddimah ADART itu ada rumusan begini Pak.
ya, bahwa sesungguhnya ketuhanan itu adalah hak Allah semata-mata. Jangan dari kalimat itu aja, bahwa sesungguhnya ketuhanan itu adalah hak Allah semata-mata. Itu tauhid. Bertuhan dan beribadah serta tunduk dan taat kepada Allah adalah satu-satunya ketentuan yang wajib atas tiap-tiap makhluk. Itu jenengan kalau membaca di kitab-kitab tauhid, Pak, itu hadis itu yang menyatakan bahwa bahwa sesungguhnya ketuhanan itu adalah hak Allah. Itu di semua kitab tauhid ditulis di bab yang pertama. Bahasa hadisnya haqqullah 'alal ibad. Haknya Allah. Kalau haknya Allah, kewajibannya ini belum sarapan Pak sampai. Kalau haknya Allah, kewajibannya ya, dengan tidak biasa ngaji ini apa masalahnya. Itu saya ulangi mukadimah DART, saya ambil yang di atas saja, bahwa sesungguhnya ketuhanan itu ialah hak Allah. Bertuhan dan beribadah serta tunduk dan taat kepada Allah adalah satu-satunya, ya, ketentuan yang wajib atas tiap-tiap makhluk, terutama manusia. Itu kalau jenengan baca di tauhid, yang akan membentuk karakter Muhammadiyah, karakter yang unggul, itu adalah berdasarkan hadis Nabi. Satu ketika ada sahabat Mu'ad ditanya, "Ya Mu'ad, atadri ma haqqullahi 'alal ibadi wa ma haqqul ibadi 'ala Allah?" Pertanyaannya Nabi itu seperti yang ditulis di sini, diambil oleh Muhammadiyah. Mu'ad, kamu tahu tak haknya Allah itu apa? Lah kalau haknya Allah, kewajibannya saya tak minum dulu daripada saya ngeluh nanti. Kalau haknya Allah, kewajibannya manusia, betul Pak ya? Yang mewajibkan manusia siapa? Allah. Dibalik sekarang, ya, kalau haknya manusia, kewajibannya siapa? Kewajibannya Allah, kesuwen. Kalau yang mewajibkan Allah siapa? Allah sendiri. Itu ilmu di tauhid, Pak. Lalu sekarang apa kewajibannya manusia terhadap Allah yang itu merupakan haknya Allah? Dalam bahasa agama, ayya'buduhu wa la yusyriku bi syai'an, agar manusia menyembah kepada Allah dan tidak syirik. Nah, gerakan menyembah Allah ini membentuk karakter. Gerakan menyembah Allah itu membentuk karakter. Gimana maksudnya Pak Ustaz? Contoh, sholat. Sholat itu ibadah apa enggak? Yang dipakai ibadah fisiknya apa hartanya? Apa hatinya? Harta. Orang sholat itu loh yang dipakai ibadah kepada Allah. Apakah fisiknya, gerakan fisik? Apakah hartanya? Apakah hatinya? Hati sama fisik. Yes. Saya tadi menyebut gerakan ibadah itu gerakan manusia beribadah itu bisa membentuk karakter. Begitu orang sholat, dalam rumusan di tauhid yang terjadi apa? Dia kepada Allah tadzallul wa ta'zim. Apa tadi Bu? Bahasa asing ya repot itu. Tadzallul itu merendah-rendahkan diri kepada Allah. Dan takzim itu apa? Mengagungkan Allah. Orang sak masjid 200, 2000 semuanya sholat semuanya, dalam pikirannya orang sak masjid itu macam-macam. Ada yang baru tamat SD, ada yang baru tamat SMP, ada yang S1, ada yang S2, bahkan ada yang profesor, ada yang konglomerat, betul ya? Ada yang konglomerit, bener Bu? Semuanya sholat. Ada yang asli ijazahnya. Sampai di situ aja. Semuanya sholat.
dari gerakan sholat tadi membentuk karakter apa? Tadzallul, dia merendah-rendahkan diri kepada Allah. Begitu keluar dari sholat, orang yang bervariasi tadi, tingkat ekonominya, tingkat pendidikannya, tingkat macam-macamnya, dia merendahkan diri, tidak menyombongkan kepada siapapun. Walaupun dia S3, walaupun dia duitnya banyak sampai sundul langit, merendahkan diri. Saya ini nggak ada apa-apanya ya Allah, walaupun kau beri ini, kewajiban saya memberikan kepada orang. Dari sholat tadi yang merupakan salah satu bagian daripada ibadah akan membentuk karakter tadi. Maka tadi saya sebutkan hak Allah, apa tadi Bu? Hak Allah adalah hak untuk diapakan? Diibadahi. Lah orang yang simpatik dengan Muhammadiyah atau sebagai anggota Muhammadiyah itu beribadahnya kepada Allah bisa melahirkan karakter yang baik karena mengerti tadzallul tadi, merendah-rendahkan diri. Di balik merendah-rendahkan diri, orang itu takzim, mengagungkan kepada Allah. Nah itu tadi saya buat ilustrasi. Bayangkan kalau saat masjid itu bervariasi orangnya, lalu mengerti karakternya ibadah, maka orang itu yang diagungkan cuma Allah. Di balik itu dia merendahkan diri. Kekayaan sebanyak-banyaknya tidak berarti kecuali atas izin Allah itu tadi. Ya, itu adalah ibadah yang saya sebutkan tadi kepada Allah. Nah, maka tadi saya sebutkan di Muqaddimah ADART Muhammadiyah. Selanjutnya saya sebutkan setiap warga Muhammadiyah harus memiliki prinsip hidup dan kesadaran imani berupa tauhid kepada Allah yang benar, ikhlas dan penuh ketundukan. Ya. Berikutnya, setiap warga Muhammadiyah wajib menjadikan iman dan tauhid sebagai sumber seluruh kegiatan hidup. Jadi organisasi ini bergerak, ini saya beri contoh organisasi. Bayangkan kalau umat Islam ini bergerak berdasarkan nilai-nilai tauhid tadi, maka saya katakan bisa membentuk karakter. Jadi tauhidnya Aisyah, tauhidnya Muhammadiyah itu jadi masjid, jadi panti asuhan, jadi membangun untuk kepentingan umat, mungkin bangun jembatan, mungkin bangun apa, sekolah, mungkin bangun panti jompo, itu semuanya diberikan ke sana. Itu tauhidnya Muhammadiyah yang saya sebutkan tadi, melahirkan ibadah, yang ibadah tadi bisa melahirkan karakter. Ya, tetapi harus dimaknai dengan tepat dan benar. Kalau tidak dimaknai dengan tepat dan benar, itu menjadi salah nanti. Dari mana rumusan saya bisa mengatakan setiap warga Muhammadiyah wajib menjadikan iman dan tauhid sebagai landasan gerak dan perjuangannya? Itu ada di PHI. Apa PHI itu? PHI Keranggan. Zaman dulu ada kantor PHI di mana? Jalan Keranggan. PHI itu pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah. Ya. Ini saya beri contoh karena yang saya beri contoh Muhammadiyah karena yang saya ketahui ceto-ceto berdasarkan tauhid itu Muhammadiyah. Masalahnya di situ. Temanya tadi membangun karakter yang Islami, membangun karakter yang Islami itu hanya berteori-teori saja kalau tauhidnya tidak baik. Pasti itu sudah. Tapi begitu tauhidnya baik, maka akan membentuk gerakan ibadah. Ibadah yang baik akan membentuk karakternya tadi yang saya katakan. Maka yang kedua ada di PHI, pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah. Coba saya ngomong satu lagi. Ibu-ibu, bapak-bapak, jangan kenal begini. Syahadat dua melingkar, warna yang hijau berseri. Terusnya kok fales.
Itu di mana Pak? Mohon maaf kalau tidak akrab, ini saya beri contoh Muhammadiyah. Walaupun pengajian untuk siapa saja. Betul ya Pak ya? Itu ada syahadat dua melingkar. Itu ada di Sang Surya yang dipakai lagunya adik-adik yang sekolah tadi. Tapi saya yang menggugat, ya orang lain juga boleh menggugat. Jangan dipakai nyanyian saja. Ngerti maksudnya? Kalau dipakai menyanyian saja itu tidak ngefek. Kalau dipakai syahadat saja, dilafalkan la ilaha illallah saja, itu juga tidak ngefek. Yang ngefek bagaimana Pak? Cari makna-maknanya dari syahadat itu. Maka dalam kitab Firqatun Najiyah wa Thaifah Al-Mansurah ada perintah fal ilmu bimaknaha wajibun wa muqaddamun ala sairi arkanil Islam. Memberi makna terhadap dua kalimat syahadat tadi hukumnya wajib dan harus didahulukan di atas seluruh rukun Islam. Apa tadi Pak yang terakhir? Memberi makna terhadap dua kalimat syahadat, syahadat dua melingkar tadi loh Bu. Hukumnya apa tadi? Wajib dan harus didahulukan di atas seluruh rukun Islam. Pertanyaan saya, oh kalau begitu setiap warga Muhammadiyah wajib ngaji tauhid? Iya apa tidak? Iya. Sudah ngaji apa belum? Kalau belum, mohon maaf ibu-ibu sekalian, nanti seolah-olah hanya dipakai syahadat dua melingkar, hanya dipakai afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Saya tidak mengolok-olok, tapi saya menjelaskan. Makanya tadi saya merujuk Firqatun Najiyah ya. Fal ilmu bimaknaha wajibun wa muqaddamun ala sairi arkanil Islam. Memberi makna terhadap dua kalimat syahadat tadi, syahadat tentang Allah dan syahadat tentang siapa? Rasulullah, hukumnya wajib dan harus diapakan? Didahulukan di atas seluruh rukun Islam. Supaya ada terbentuk karakter tadi. Ya. Berikutnya, dalam kitab Syarh Usuli Tsalatsa panjenengan didhawuhi dan dikasih nasihat. Mau nggak tak sampaikan nasihatnya ini? Apa nasihatnya? I'lam rahimakallahu annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masail al-ula al-ilmu. Ya. Ketahuilah semoga Anda diberi rahmat oleh Allah SWT. Sesungguhnya wajib bagi tiap kita, bagi umat Islam itu untuk mengerti tentang 4 hal. Yang pertama al-ilmu. Apa Bu? Ilmu. Ilmu tentang apa? 3. Ini akan membentuk nanti ya. Apa itu? Ma'rifatullahi, mengerti tentang Allah. 2. Ma'rifatu nabihi, mengerti tentang nabinya. 3. Ma'rifatu dinil Islam, mengerti agama Islam. Mengerti bil adillati, pakai dalil. Apa tadi Bu kewajiban umat Islam tadi? Pertama tadi apa? Enggak, ini lo dulu yang satu. Apa? Ilmu. Ilmu tentang apa? Mengerti tentang siapa tadi? Allah. 2. Mengerti tentang Nabi. 3. Mengerti tentang, tak kasih contoh yang tauhid bisa membentuk karakter tadi. Mengerti tentang Allah, salah satunya Allahu khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamalan bal arsala ilaina rasulan faman ata'ahu dakhalal jannah wa man asahu dakhalan nar. Apa maksudnya? Tentang Allah. Mengerti tentang Allah. Allah itu Mas yang menciptakan kita. Berikutnya yang memberi rezeki kepada kita. Nah kalau orang Muhammadiyah diberi rezeki sama Allah, itu mengerti dari Allah, maka dia tidak menepuk. Halo? Ngaku wis ngene kok angel. Maka orang Muhammadiyah tidak menepuk apa?
Jere bahasane Surabaya, aku kok. Nah, itu tidak ada. Itu bukan watak yang baik. Mas, sampean kok iso ngene? Wis alhamdulillah kabeh itu Allah, Pak. Ngerti maksud saya? Ya, ini harus dipancing dikai contoh iki, gak lemes kabeh ini. Ayo Bu, misalkan ada anak muda Pak ya, sukses bisnis, usianya belum 40. Bisnis ini sukses, lalu merambah bisnis yang lain sukses, merambah bisnis yang lain sukses. Anak itu sudah relatif kaya, di atas rata-rata temannya, bisa beli ini, beli itu dan sebagainya. Terus orang tuanya ditanya sama tetangganya, Bu, Pak, iku putrane jenengan anu ya, belum 40 sudah kaya ya, bisa beli ini, beli ini, beli ini. Tak kasih opsi jawaban, kira-kira jawaban orang tuanya bagaimana? A, nanti dulu jangan mendahului saya. A, oh memang anak saya itu mulai kecil pinter ndolek duit. A. B, oh memang anak saya itu dimudahkan rezekinya sama Allah. A apa B? Masyarakat pada umumnya A. Jenengan? B itu mulai kemarin-kemarin tak barusan saja? Lah ini serius Pak. Orang mau jadi punya karakter baik bagaimana kalau kemudian anaknya yang diagung-agungkan memang anakku itu pinter cari duit. Manusianya kalau begitu nanti dia akan menggunakan duitnya yang diperoleh dengan kecerdasannya itu tadi, keterampilannya itu tadi seenaknya. Tapi kalau dia mengerti Allahu khalaqona, Allah yang menciptakan kita, wa razaqona, dan memberi rezeki sama kita, maka rezeki Allah itu akan digunakan yang sebaik-baiknya. Betul Pak? Ini membentuk karakter itu di situ, tauhid itu menurut saya. Ya masyarakat menyebut, oh memang itu pinter cari duit. Enggak. Ini diantara ibu-ibu dan bapak-bapak ini yang pernah, ada yang pernah jadi guru di kelas SD, SMP, SMA. Kalau enggak ada saya ngaku sendiri, saya pernah. Ya. Kenapa kok cerita begitu? Nah, saya baru tanya jenengan, apakah anak yang cerdas ranking 1, IP-nya bagus, ya lebih dari 2, karena ada IP kurang dari 2 itu ya, gak lulus ya. Apakah anak yang cerdas itu pasti dia keluar dari perguruan tinggi pasti kaya? Belum tentu. Boleh saja anak yang dablek kaya toh. Di sepanjang teman-teman saya guru yang seusia dengan saya pernah tanya sama saya, Pak Naji, sampean ngerti murid? Ngerti Bu. Oh soge Pak, biyen dablek sekolah itu, jarang malbu. Tak jawab gini, loh anak sing dablek itu bisa kaya, itu memang otaknya mulai sekolah dinggo terus. Ya apa carane mulai gak konangan kan? Ya. Inilah yang saya sebutkan tadi Pak. Dalam kitab ini disebutkan fal ilmu bimaknaha wajibun wa muqaddamun ala sairi arkanil Islam. Memberi makna terhadap dua kalimat syahadat tadi supaya bisa membentuk karakter itu harus didahulukan di atas seluruh rukun Islam. Dua, dalam kitab Syarh Usuli Tsalatsa diterangkan bahwa i'lam rahimakallahu annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masail. Saya ulangi berkali-kali, orang Islam itu wajib berilmu, salah satunya tentang Allah, tentang Rasulullah, tentang agama. Wajib enggak ini Bang? Tak tanya, kalau ada orang Islam tidak bisa nyupir mobil, berdosa enggak? Tapi kalau ada orang Islam nggak bisa sholat jamaah, keliru nggak sholat jamaahnya? Berarti yang wajib yang mana? Mempelajari agamanya. Terutama 1, 2, 3 tadi yang saya katakan, saya beri contoh 1. Allah yang menciptakan kita dan memberi rezeki kepada kita dan tidak meninggalkan kita begitu saja. Buktinya Allah tidak meninggalkan kita begitu saja itu Allah memberikan
mengutus seorang rasul untuk kepentingan manusia. Nah, supaya tidak berpanjang-panjang ya, maka tauhid yang diuraikan itu tadi, sekali lagi tauhid yang diuraikan akan membentuk karakter kepribadian muslim yang pertama. Nah, ini saya nukil di kitab Tahrirul Insan minal ubudiyah wal khudu' li ghairillahi min asya'a wa makhluqatin. Ini watak dan karakter yang pertama yang dibentuk dari tauhid yang benar, dan tauhid yang diamalkan itu adalah membebaskan manusia dari belenggu Tuhan ini, Tuhan itu, tunduk sama ini, tunduk sama itu. Ustaz, kalau begitu manusia ini menjadi manusia merdeka dan menjadi manusia yang bebas jika manusia bertauhid. Jawabannya? Halo? Tidak boleh tunduk kepada siapa-siapa kecuali hanya kepada apa siapa? Allah. Jadi menurut saya bahwa jika tauhid itu diamalkan dan diuraikan makna-maknanya bisa membentuk karakter kepribadian yang unggul. Salah satu kepribadian yang unggul itu manusia tidak boleh tunduk secara mutlak kepada sesama manusia. Contoh, apakah andai kata bapaknya itu salah, ibunya itu salah, anaknya boleh menegur? Ya, enggak begitu, enggak begitu. Boleh, Pak? Boleh. Apakah andai kata ditegur oleh anaknya itu kemudian dengan berjiwa besar, oh iya anak pinter, mama salah, boleh? Itu membentuk kepribadian apa tidak kira-kira? Wes, tak kasih contoh berikutnya. Naudzubillah, andai kata Pak Ustadz dan Pak Kiainya salah, jamaahnya boleh menegur? Boleh. Andai kata kiainya salah, santrinya boleh menegur? Boleh. Berani? Andai kata pimpinannya itu salah, rakyat boleh menegur? Ini watak dan karakter yang unggul, Pak, berdasarkan nilai tauhid tadi. Supaya apa? Kesalahan itu tidak berkembang. Kalau dibiarkan saja, bapak salah, ibu salah, pimpinan salah, naudzubillah ustadz salah, pak kiai salah, kesalahannya berkembang. Kesalahan itu perlu dihentikan enggak? Perlu. Bayangkan kalau semua masyarakat sudah begitu. Kata Refli Harun, ada yang kenal Refli Harun? Itu dalam sistem ketatanegaraan modern ada eksekutif, ada, nanti dikiranya pelajaran PMP. Eksekutif ada apa? Legislatif, ada yudikatif. Eksekutif ini yang megang apa, Pak? Kekuasaan toh. Kemudian legislatif yang ada fungsi kontrol enggak? Kalau ada, loh, jangan harusnya. Saya ulangi, eksekutif yang megang kekuasaan, legislatif DPR yang ada fungsi kontrol enggak? Yudikatif yang mengadili kalau terjadi ada kesalahan, betul Pak ya? Nah, kalau ini dimandulkan fungsi kontrolnya, ini sehat nggak masyarakatnya, Pak? Sehat? Ini kok iya terus saya? Ya tidak. Tidak ada yang kontrol. Ini mestinya eksekutifnya bilang, Mas, yang berkuasa saya, karena saya yang menang, dan menang itu menang jujur, 58%. Ya. Misalkan saya menang, tapi jujur saja, penguasa itu cenderung melestarikan kekuasaannya dengan berbagai macam cara. Benar nggak, Pak? Saya ulangi, Mas, yang berkuasa saya, ini misalkan eksekutifnya, ya. Tapi tolong saya diawasi. Sampean kan legislatif, DPR-nya itu loh digitukan. Karena sampean punya fungsi apa?
kontrol. Dan saya ini yang berkuasa, penguasa itu cenderung melestarikan kekuasaannya dengan berbagai macam cara. Bener nggak? Ini panjang kalau diteruskan sampai di situ aja. Itu menurut ilmunya Refli Harun, bahwa masyarakat modern, negara modern itu ini semuanya harus berfungsi. Tapi kalau ini dimandulkan, tidak ada fungsi kontrol, maka ini cenderung seenaknya sendiri penguasa tadi. Betul ya Pak ya? Dalam rumusan tauhid hanya disebut tahrirul insan minal ubudiyah wal khudu' li ghairillahi min asya'a wa makhluqatin. Jadi tauhid yang membentuk kepribadian itu bisa membebaskan manusia dari tunduk dan menuhankan kepada siapa saja. Karena selain daripada Allah itu tidak bisa memberi manfaat dan tidak bisa memberi madharat. Ngerti maksud saya Pak ya? Jadi dibolak-balik bagi umat Islam, karakter itu harus dibentuk dari nilai tauhid, la ilaha illallah. Tidak bisa tidak. Ya. Ini satu poin ya, bahwa karakter itu bisa dibentuk dari tauhid dan salah satunya membebaskan manusia dari belenggu Tuhan banyak. Ya. Dan insya Allah Muhammadiyah sudah menjalankan itu. Ya. Maka sistem kepemimpinan di Muhammadiyah itu tunggal apa kolektif? Ibu-ibu, jenengan ngerti nggak antara tunggal sama kolektif? Ya wes ngerti. Tunggal itu single fighter sendirian, saya yang menentukan. Tapi kalau kolektif 13 orang itu semua punya suara yang sama enggak? Iya. Punya kewajiban yang sama enggak? Sama. Itu kalau di pimpinan pusat. Dari situlah menurut saya sehingga sama sejajar. Hanya saja diketuai Pak Haidar. Di cabang juga sama. 5 orang atau 9 orang diketahui seorang ketua di seluruh Indonesia. Tapi posisinya sama-sama pimpinan. Makanya di Aisyah dan di Muhammadiyah itu tidak disebut pengurus, tapi apa? Halo? Apa bedanya pengurus sama pimpinan? Aku pengurus wis tak urusi ya, terserah jalan ya wis. Tapi kalau pimpinan ada unsur jadi contoh nggak Pak? Kalau pimpinan ada unsur jadi contoh, ada unsur bisa memberi motivasi kebaikan, iya. Tapi kalau pengurus, nah di sini saja sudah membentuk karakter Pak. Maka saya sebutkan tadi, jika tauhid itu digali bukan hanya sekedar syahadat dua melingkar, ya. Saya kadang-kadang pada waktu masih muda itu menyanyi Sang Surya itu pas syahadat dua melingkar itu dikeraskan, syahadat dua melingkar warna yang hijau berseri. Betul Pak ya? Katanya teman-teman, loh mana sih suaranya kok masih ngejos, tidak kalah sama suaranya Bang Haji. Itu satu dari mana? Tauhid tadi bisa membentuk masyarakat yang membebaskan dari penyembahan Tuhan banyak. 2, takwinu syakhsiyah al-muttazinah. Fa-tauhid yusaidu ala takwini syakhsiyah al-muttazinah allati tamayyazat fil hayat. Jadi tauhid yang murni, tauhid yang baik itu bisa membentuk kepribadian yang utuh, istiqomah. Nah ini tak bacakan di kitab yang lain lagi. Kalau tadi membebaskan manusia dari belenggu Tuhan banyak, maka kepribadian yang ditumbuhkan dari nilai tauhid itu, karakter yang ditimbulkan dari nilai tauhid itu adalah membentuk kepribadian yang utuh. Nah kepribadian yang utuh dalam bahasa ini disebutkan takwinus syakhsiyah al-muttazinah, membentuk kepribadian yang indah, yang bagus. Dalam kitab yang berbeda diterangkan begini Bu, ya. I'lam arsyadakallahu li ta'atihi annal hanifiyata millata Ibrahim.
potongan daripada penjelasan kitab itu tentang tauhid begitu. Apa maksudnya? Ya, ketahuilah semoga Anda mendapatkan ar-rusydu. I'lam arsyadakallahu li ta'atihi. Ya, ketahuilah semoga Anda mendapat ar-rusydu. Apa ar-rusydu itu? Al-istiqamatu ala thoriqil haqqi. Orang itu istiqomah dalam kebaikan dan kebenaran. Tak kasih contoh yang tidak istiqomah dalam kebaikan dan kebenaran. Bukan panjenengan, bukan saya, tapi orang lain. Orangnya nggak kelihatan dari sini. Kalau ke masjid sesuai dengan syariat, mulai dari pakaian, cara masuk masjid dan sebagainya, wudhu. Kalau haji dan umroh sesuai dengan yang disyariatkan. Tapi begitu mantu, calon mantunya itu dipanggil dulu. Mas, lahirmu itu hari apa? Rebo Pahing apa Jumat Pon? Calon mantunya jawab, "Kang gini apa sih Bu?" Ya cek ero dihitung cocok enggak ambek bojomu, bojomu itu akad legi, calon bojomu. Saya tanya, kalau itu diyakini di dalam event seorang bapak atau seorang ibu mau mantu dengan cara begitu, ini istiqomah dalam kebenaran apa tidak? Kalau sholat dalam kebenaran enggak? Kalau haji dan umroh mengikuti yang disunahkan enggak? Tapi begitu mantu lali enggak tauhidnya? Nah, ada enggak begitu? Ini namanya kepribadiannya tidak utuh manusia itu, Pak. Mohon maaf, ini bukan politik, tak kasih contoh yang lebih spektakuler. Dan ini bukan siapa-siapa, naudzubillah min dzalik. Boleh enggak tak kasih contoh? Ini soalnya sudah 7:30 itu. Dan saya diberitahu Ustadz jangan lama-lama, 7:30 tit ya. Ini dilanjut apa wabillahi taufik wal hidayah? Los. Ya. Mengapa kalau saya mau kasih contoh supaya ini tadi istiqomah? Ini kan rumusannya takwinus syakhsiyah al-muttazina, membentuk kepribadian. Dan kepribadian itu di berbagai event orang harus berkepribadian yang baik. Kata kitab Syarhu Usuli Tsalatsa tadi saya sebutkan, i'lam arsyadakallahu li ta'atihi, arsyadaka, semoga Anda dapat rusdu. Ar-rusdu itu al-istiqamatu ala thoriqil haqqi. Itu istiqomah dalam kebaikan. Nah, tak kasih contoh yang ibu atau bapak mantu. Kalau mantu tidak sesuai dengan syariat itu pakai hitung-hitungan kelenik, itu namanya tidak istiqomah dalam kebenaran. Sekarang tak kasih contoh yang spektakuler supaya ada rangsangan berpikir. Mau? Mohon maaf, naudzubillah, ini bukan siapa-siapa. Sebenarnya kalau ada orang Muhammadiyah, ada orang NU, ada orang Persis, ada orang Al-Irsyad, itu ditunjuk menjadi menteri, itu kesempatan. Kesempatan apa? Menunjukkan karakter yang baik, karena ini membawa gerbong. Saya orang Muhammadiyah akan tampil sebaik-baiknya. Saya orang NU akan tampil sebaik-baiknya. Saya orang Persis akan tampil sebaik-baiknya sebagai menteri. Kenapa? Dilihat jutaan orang. Saya membawa gerbong Muhammadiyah, saya membawa gerbong NU, saya membawa gerbong Al-Irsyad, saya membawa gerbong Persis. Ngerti maksud saya, Pak? Kesempatan untuk menunjukkan. Akhirnya publik dan masyarakat itu ngerti semuanya. Oh, kalau departemen dipimpin orang Muhammadiyah karakternya begini, bagus. Oh, kalau departemen itu dipimpin oleh orang NU jadinya begini, bagus. Sampean kok mesem gitu. Oh, kalau departemen itu dipimpin oleh Al-Irsyad begini. Karena membawa apa? Gerbong, dan masing-masing itu punya karakter sendiri-sendiri. Itu contoh yang besar, contoh yang kecil itu tadi. Tapi ketika orang itu punya kepribadian, jadi pimpinan Muhammadiyah, jadi pimpinan NU, jadi pimpinan Al-Irsyad, ya begitu, jadi menteri ya begitu. Ngerti maksud saya, Pak? Sampai emosi saya itu ya. Itu kepribadian yang utuh tadi, ya.
dalam kitab ini Pak, saya nukil dari kitab ini, kepribadian yang utuh itu ya diberi contoh seperti apa nasihatnya Nabi Yusuf terhadap orang yang sama di penjara. Nabi Yusuf itu pernah di penjara enggak? Urusan apa? Sembrono ya mana? Itu fakta apa fitnah? Nah ya gitu loh fitnah. Tapi ada yang mempelajari dalam riwayat berikutnya, ternyata lama-lama Nabi Yusuf ini jadi bendahara, betul ya? Menteri Keuangan. Ini bedanya sama orang sekarang. Kalau orang sekarang itu dari pejabat dulu baru di penjara, betul Bu ya? Ini Nabi Yusuf di penjara dulu baru jadi apa? Pejabat. Ya. Ada enggak di dunia ini orang yang dulu dikuyo-kuyo di penjara tapi lama-lama bisa jadi pemimpin? Di mana itu? Malaysia. Ya Malaysia itu. Siapa? Anwar Ibrahim pernah di penjara enggak? Ada enggak tuduhannya yang paling dianggap keji dan itu menjijikkan, dan itu enggak benar? Apa itu? Sodomi. Sodomi itu apa sih? Hubungan seks laki sama laki ya. Padahal Anwar Ibrahim itu tidak pernah menyanyi sodomi seleraku, tidak begitu. Jadi kalau orang istiqomah dalam kebenaran itu pasti dimusuhi banyak orang. Siapa yang memusuhi? Yaitu orang yang menikmati kebobrokan. Itu maksudnya aku gitu loh. Jadi orang yang istiqomah di dalam kebenaran, di sini saya terangkan tadi, takwinus syakhsiyah al-muttazina, membentuk kepribadian utuh di mana-mana orang itu baik, ya, itu pasti dimusuhi orang. Siapa yang memusuhi? Yaitu orang yang menikmati kebobrokan. Betul Pak? Wes jenengan teori mana saja pasti begitu. Karena di kitab ada. Sehingga saya bisa ngomong dengan lantang. Ya, di satu masyarakat, satu daerah, satu bangsa dan negara, ketika muncul orang baik, orang yang istiqomah dalam kebaikan, kalau dimusuhi pasti masyarakat itu adalah masyarakat yang bobrok. Yang memusuhi orang-orang yang menikmati apa tadi? Kebobrokan. Wah, lah nek iki jadi pimpinan, entek kabeh awak dhewe. Nah, itu bahasan desoknya begitu. Betul Pak ya? Nah. Yang ketiga ya. Oh tadi saya Nabi Yusuf tadi ya, belum ya? Iya. Nabi Yusuf itu sampai memberi nasihat kepada teman-temannya yang sesama orang di penjara. Ya sahibayis sijni, wahai sesama sahabat yang di penjara. A'arbabum mutafarriquna khairun amillahul wahidul qahar. Ini bahasanya pendek yang ada di dalam surat Yusuf ayat 23. Surat apa tadi Bu? Yusuf ayat 23. Nabi Yusuf memberi nasihat, wahai sesama teman di penjara, manakah Tuhan yang lebih baik? Apa Tuhan yang banyak itu ya? Apakah Allah atau Tuhan yang banyak itu apakah Allah gitu. Ya. Ya sahibai sijn, wahai sesama sahabat di penjara, arbabum mutafarriqun. Apakah Tuhan yang banyak yang kamu ikuti itu tadi ya? Ini kan tidak punya kepribadian karena banyak Tuhan yang diikuti. Tetapi saya beri contoh tadi, orang yang punya kepribadian ketika mau ke masjid sholat ya Islami, ketika mau haji ya Islami, ketika mau silaturahim ya Islami, ketika punya hajat mantu juga apa? Islami. Ketika dia mimpin organisasinya juga Islami, ketika dia mimpin departemen juga apa? Nah, itu maksudnya. Jadi punya kepribadian yang jelas berdasarkan nilai-nilai tauhid tadi. Nah, maka Nabi Yusuf tadi ya sahibai sijn arbabum mutafarriquna khairun amillahul wahidul qahar. Wahai sesama sahabat yang di penjara, apakah Tuhan-Tuhan banyak yang kamu percaya itu lebih baik ataukah Allah yang maha agung dan maha besar itu yang lebih baik untuk dipercayai? Tentu saja orang bertauhid adalah siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala.
Yang ketiga, nilai tauhid yang bisa membentuk kepribadian, yang bisa membentuk kepribadian yang muslim adalah masdarul amni linnasi, yaitu sumber daripada keamanan dan ketentraman manusia. Li'annahum yamla'u nafsu sahibihi amnan wa tuma'ninan, karena tauhid itu bisa membentuk kepribadiannya dia yang merupakan sumber keamanan dan tuma'ninah. Dia tidak takut siapa-siapa kecuali hanya kepada siapa? Allah. Jadi sebenarnya kalau orang itu benar Pak, ya, itu tidak takut siapa-siapa, hanya kepada Allah saja. Coba sedikit saya cerita nih. Jenengan pernah mendengar, ini mohon maaf tidak fanatik juga ya, apakah pernah mendengar ceritanya Pak Kiai Haji Ahmad Dahlan mau dakwah di Banyuwangi? Belum? Mau tak ceritani? Tapi boleh kondo-kondo orang nanti ya. Kiai Haji Ahmad Dahlan itu dakwah ke Banyuwangi naik kereta. Entah pertama 2 kali 3 kali ke sana memang diterima sebagian kecil daripada masyarakat, tapi sebagian lagi karena mengajak tauhid supaya istiqomah dalam kebenaran, maka kata masyarakat sana, ini bukan kiai. Kiai apa? Ternyata kiai juga ada yang palsu, bukan hanya duit. Akhirnya balik. Tapi lain kali balik ke sana lagi, pamitan sama Bu Nyai, ini yang penting. Ya. Kalau dalam bahasa kita, saya membaca di buku yang ditulis oleh tokoh-tokoh Muhammadiyah itu, Bu, aku mau balik ke Banyuwangi dakwah. Apa kata Bu Nyai? Seperti ibu-ibu pada umumnya. Pak, wong bapak itu katanya kiai palsu ke sana, mau diancam, mau dibunuh kok balik ke sana sih? Apa jawabannya Pak Kiai? Ini orang yang punya sumber keamanan itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa jawabannya? Bu, wong sing salah saja berani kok, kita yang benar tidak berani. Ngerti maksudnya? Sing salah itu loh nekat, wani. Kok kita ini membawa kebenaran tidak berani. Coba andai kata itu Kiai Haji Ahmad Dahlan mundur, lama-lama orang punya persepsi bahwa yang dibawa Kiai Haji Ahmad Dahlan ini salah karena mundur. Tapi karena dia maju terus, maka orang punya persepsi bahwa yang dibawa itu benar. Dan itu ternyata berkembang sampai hari ini dan seterusnya. Jadi ibu-ibu dan bapak sekalian, itulah tauhid tadi yang bisa membentuk kepribadian. Sekarang dibalik, masih ada waktu enggak ini? Dibalik bagaimana Pak? Saya tanya dulu, lawan tauhid itu apa? Syirik, betul ya? 2025 ini masih ada enggak perilaku-perilaku kesyirikan? Banyak apa sedikit? Nah, coba saya cek jenengan. Saya tak ngomong bahasa Indonesia, jenengan teruskan, pasti bisa. Nek iso ya kebangetan. Syirik itu lebih halus dibandingkan semut hitam. Teruskan. Semut hitam jangan ditambah-tambahi. Itu saya mengambil dari dakwahnya Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas, al-andad wa asyirik akhfa min dabi min naml ala safai sauda fi dhulumatil lail. Syirik itu lebih halus dibandingkan semut hitam merayap di batu hitam di gelapnya malam. Tapi saya tidak nerangkan ini ya. Ada banyak keterangan. Insya Allah nanti dalam kajian tauhid juga ketemu ya. Ini ibu-ibu boleh ngaji tauhid nggak? Yang hari apa? Selasa pertama itu boleh nggak Bu? Jenengan itu loh kalau Selasa pertama maghrib sampai isya boleh nggak ikut nimbrung ngaji tauhid ke sini? Boleh. Bolehnya boleh. Mau datang nggak itu loh Mas? Mau? Yes, nanti tak lihat aja. Naudzubillah bukan karena saya Pak.
Para ulama itu sudah banyak merumuskan wa a'dhamu ma amarallahu bihi huwa at-tauhid. Sebesar-besar yang diperintah Allah itu bertauhid. Jadi sebesar-besar yang diperintah Allah itu bertauhid, dibalik wa a'dhamu ma nahallahu anhu asyirik, dan sebesar-besar yang dilarang oleh Allah itu syirik. Nah, tadi kepribadian dibentuk atas dasar tauhid. Nah, sekarang yang tidak punya kepribadian yang unggul, tidak punya kepribadian yang baik, yang islami, kenapa? Karena kesyirikan. Saya ulangi, kalau tadi ada 1, 2, 3, 4 yang saya sebutkan sebagai kepribadian yang unggul berdasarkan nilai-nilai tauhid, dan sekarang dibalik, kalau orang bersyirik maka akan banyak terjadi kerusakan yang ada di masyarakat. 1, ya, ihanatun li karamatil insan wa inkhitatun li qudratihi wa manzilatihi. Begitu orang syirik itu menjatuhkan harkat dan martabatnya sendiri, padahal dia itu ditunjuk oleh Allah sebagai khalifatullah fil ardi, dan manusia itu sebagai makhluk yang paling mulia di atas seluruh makhluk yang lain. Betul Pak? Halo? Saya ulangi pakai bahasa yang pelan-pelan. Begitu orang itu syirik, kata kitab ini ihanatun li karamatil insan wa inkhitatun li qudratihi wa manzilatihi faqad istakhlafahu Allahu fil ardi wa karramahu wa 'allamahu al asya'a kullaha. Begitu orang syirik, maka orang itu menjatuhkan harkat dan martabatnya sendiri. Padahal Allah mengangkat manusia itu sebagai makhluk yang mulia, sebagai khalifah. Betul Pak? Segala sesuatu yang ada di dunia itu ditundukkan oleh Allah untuk kepentingan siapa? Segala sesuatu yang ada di alam ini ditundukkan oleh Allah untuk kepentingan. Contoh, ngaji malam sudah saya sebutkan, air ini bisa ditundukkan oleh Allah. Air ini bisa ditundukkan oleh Allah. Contoh, kalau air ini ditundukkan oleh Allah, kalau air ini direbus mendidih sampai berapa derajat? 100. Apakah kambing itu butuh air 100 derajat untuk minum? Tidak. Apakah manusia butuh? Dipakai apa? Mesti jawabannya kopi. Jadi manusia yang bersyirik itu Pak, orang yang menjatuhkan dirinya sendiri. Paling gampang. Ini sudah berkali-kali, itu entah berapa kali jangan lihat di YouTube itu. Ada orang ditawari orang duit 2 miliar. Pak, ini duit 2 miliar. Gaya apa Mas? Tolong Pak ya, yang kalah sampean gaya menang, yang asli sampean gaya palsu, yang palsu gaya asli. Sampean tak kayak 2 miliar. Orang itu bilang gini, ya wis gampang tak ature. Dapat uang berapa tadi? Nah, kalau itu yang terjadi dan itu yang diterima, lebih mulia mana antara dirinya sebagai manusia yang gelar S1, S2 dengan 2 miliar? Lebih mulia mana? Inilah maksudnya inkhitatun li qudratihi wa manzilatihi. Ihanatun li karamatil insan, merendahkan harkat dan martabatnya manusia demi duit 2 miliar, yang asli disuruh buat palsu, yang palsu disuruh buat asli, yang salah disuruh membenarkan, yang benar disuruh menyalahkan, menjatuhkan dirinya sendiri. Ihanatun li karamatil insan wa inkhitatun li qudratihi, merendahkan dirinya sendiri. Disitulah saya tidak segan-segan mengatakan rusaknya tatanan masyarakat, bangsa dan negara itu karena syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul Bu? Betul. Ya, itu salah satunya di situ. Ya, kelemahannya orang bersyirik itu di situ, tidak punya kepribadian yang islami tadi. Yang kedua, kelemahannya bersyirik tadi wikrul khurafat wal abatil. Itu sarang dari khurafat dan kebatilan, ya. Jadi begitu orang bersyirik, maka yang masuk dalam pikirannya adalah benda ini, benda itu, hari ini, hari itu mempengaruhi nasibnya. Ada seorang kepala, entah kepala daerah, entah kepala kampung, entah kepala negara, itu ditanya sama wartawan, Pak, kapan dilantik Pak, kapan dilantik? Jawabannya kepala itu, ini kepala desa apa kepala
daerah apa kepala negara, saya tidak tahu. Pak, kapan dilantik? Yang tanya wartawan, jawabannya apa? Kamu kok tanya-tanya saja, mbok sabar. Namanya wartawan, tanya-tanya terus kan? Lah iya Pak, kapan? Nanti diumumkan Senin Pahing, kuat itu. Nah, saya tanya, ada berbau kelendeknya enggak? Minta dilantik hari apa tadi? Senin Pahing. Nah itu kalau kepala itu mimpin desa, mimpin kampung, mimpin negara, mimpin kota, mimpin kabupaten, berarti di benaknya pemimpin itu yang ada tauhid apa syirik? Nah ini namanya wikrul khurafat wal abatil, sarang dari khurafat dan kebatilan yang ada di kepalanya tadi. Kalau kemudian kepala itu memimpin daerah, memimpin desa, memimpin negara, rusak nggak yang dipimpin? Sudah terjadi? Di mana? Konoha. Oh ini diterangkan Pak di sini. Sarang khurafat dan kebatilan. Pak A.R. Fakhruddin, Allahu yarham, yang pernah menjadi ketua pimpinan pusat ya. Pidatonya begini. Kata orang angka 13 itu sial. Bener Bu? Kata orang loh ya. Tapi Muhammadiyah itu tidak sependapat dengan begitu. Makanya pimpinan pusat Muhammadiyah itu jumlahnya berapa? 13. Pimpinan wilayah juga jumlahnya 13. Tapi Muhammadiyah berkembang terus malahan. Itu seorang kiai yang di otaknya tidak ada khurafat, tidak ada takhayul, sehingga berkembang terus. Ya. Supaya panjenengan tidak bosan, diakhiri sampai di sini saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.